Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Winata dengan NIM 2023 143653. Di sini saya akan menjelaskan dengan memaparkan materi tentang peran dan fungsi masjid untuk kesejahteraan umat. Pendorongan peran masjid dalam kehidupan umat Islam. Masjid memiliki peran vital dalam kehidupan umat Islam. Tidak hanya sebagai tempat beribadah, masjid juga menjadi pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan pengembangan budaya Islam. Sebagai rumah Allah, masjid menjadi tempat suci bagi umat Islam untuk membangun kedekatan dengan Sang Pencipta melalui berbagai ritual keagamaan seperti sholat, zikir, dan pengajian. Masjid juga berperan penting dalam mendorong persatuan dan kebersamaan umat Islam, menyediakan wadah untuk saling berbagi dan membantu sesama. Fungsi masjid sebagai tempat ibadah. Sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid merupakan tempat suci bagi umat muslim untuk menunaikan sebagai ritual keagamaan. Fungsi utama masjid adalah sebagai sarana beribadah, khususnya dalam melaksanakan sholat wajib dan sunnah. Di dalam masjid, umat Islam dapat melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah, memohon ampunan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, serta melakukan zikir dan doa sebagai bentuk pengabdian kepada Sang Pencipta. Selain sholat, masjid juga menjadi tempat bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah-ibadah lain seperti iktikaf, membaca Al-Quran, mengikuti pengajian, dan merayakan hari-hari besar keagamaan. Suasana khusyuk dan tenang yang tercipta di dalam masjid sangat mendukung umat dalam mendekatkan diri kepada Allah, menurunkan makna kehidupan dan memperoleh ketenangan jiwa. Melalui fungsinya sebagai tempat ibadah, masjid juga menjadi pusat kehidupan spiritual bagi umat muslim. Di sini, umat dapat menjadi hubungan yang erat dengan Sang Pencipta, memperkuat iman dan ketakwaan, serta memperoleh bimbingan dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Masjid sebagai pusat pendidikan dan pembinaan umat. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat aktivitas pendidikan dan pembinaan umat muslim. Sejak zaman Rasulullah SAW, masjid telah menjadi lokasi utama untuk menyebarkan ajaran Islam, membina akhlak, dan mendidik umat. Di dalam masjid, berbagai kegiatan pendidikan dan pembinaan umat dilaksanakan, antara lain satu penyelenggaraan pengajian dan kajian keislaman yang disampaikan oleh para ulama, dai atau tokoh agama. Kegiatan ini bertujuan untuk memperdalam ilmu agama, memahami ajaran Islam, dan membina keimanan umat. Yang kedua, penyelenggaraan kelas-kelas pembelajaran Al-Quran dan baca tulis huruf Arab. Masjid menjadi tempat yang ideal untuk menanamkan budaya literasi keislaman sejak dini bagi anak-anak dan remaja muslim. Yang ketiga, pembinaan akhlak dan karakter Islami, seperti penanaman nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, kepedulian sosial, dan semangat gotong royong. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui ceramah, diskusi, dan pelatihan-pelatihan. Masjid sebagai wadah kegiatan sosial kemasyarakatan. Selain menjadi pusat ibadah dan pendidikan, masjid juga memiliki fungsi penting sebagai wadah kegiatan sosial kemasyarakatan. Masjid tidak hanya menjadi tempat berkumpul bagi umat muslim, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat ikatan sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Beragam aktivitas sosial yang dapat dilaksanakan di dalam masjid antara lain: satu, kegiatan bakti sosial seperti pembagian paket sembako bagi masyarakat kurang mampu, penggalangan dana untuk korban bencana alam, serta pengadaan kegiatan donor darah. Yang kedua, kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan keterampilan, pembukaan dapur umum, pemberian bimbingan konseling, serta penyelenggaraan posyandu dan poliklinik kesehatan. Yang ketiga, kegiatan keagamaan sosial seperti perayaan Hari Besar Islam, pengajian rutin, dan penyelenggaraan pesantren kilat saat liburan sekolah. Masjid sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat. Selain fungsi sosial dan keagamaan, masjid juga memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi umat muslim. Sebagai pusat kehidupan masyarakat, masjid dapat menjadi wadah bagi berbagai aktivitas ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan jemaah dan masyarakat sekitar. Beberapa bentuk pemberdayaan ekonomi yang dapat dilakukan di masjid antara lain pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. JIS. Masjid dapat menjadi pusat penghimpunan dan penyaluran JIS yang dikelola secara profesional dan transparan. Dana JIS tersebut dapat dimanfaatkan untuk membiayai program-program pemberdayaan ekonomi, seperti pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan bantuan sarana produksi bagi kaum duafa. Yang kedua, pengembangan koperasi dan usaha produktif jemaah. Masjid dapat menjadi wadah bagi pembentukan koperasi simpan pinjam atau unit usaha produktif yang dimiliki dan dikelola oleh jemaah. Kegiatan ini dapat menyediakan akses permodalan dan peluang usaha bagi masyarakat sekitar masjid. Yang ketiga, penyelenggaraan pasar murah dan warung sosial. Masjid dapat menjadi lokasi penyelenggaraan pasar murah atau warung sosial yang menjual kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan ini dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang kurang mampu.
Masjid sebagai pusat pengembangan budaya Islam. Tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah dan pusat aktivitas sosial ekonomi, masjid juga memiliki peran penting dalam pengembangan dan pelestarian budaya Islam. Sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid menjadi wadah bagi umat muslim untuk mengekspresikan dan memperkuat identitas budaya Islami mereka. Beragam kegiatan yang dapat dilakukan di masjid untuk mendukung pengembangan budaya Islam antara lain penyelenggaraan kajian budaya Islam. Di dalam masjid, para ulama, budayawan, dan cendekiawan muslim dapat menggelar kajian mendalam mengenai sejarah, tradisi, seni, sastra, dan warisan budaya Islami. Kegiatan ini berfungsi untuk memperkaya wawasan umat tentang khazanah budaya Islam yang kaya dan beragam. Yang kedua, perayaan hari besar keislaman. Masjid juga menjadi tempat utama untuk merayakan hari-hari besar Islam, seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Idul Fitri, dan Idul Adha. Berbagai ritual seni dan tradisi khas perayaan keagamaan ini dapat dilestarikan dan ditampilkan di dalam masjid untuk mengingatkan umat dan akan identitas dan nilai-nilai budaya Islam. Yang ketiga, pengembangan seni budaya Islam. Masjid juga dapat menjadi tempat untuk mengembangkan berbagai bentuk seni dan budaya Islami seperti kaligrafi, arsitektur tradisional, musik, tari, dan teater bernuansa Islam. Kegiatan ini dapat menjangkup pelatihan pameran maupun pertunjukan yang dapat menginspirasi dan memperkenalkan keindahan budaya Islam kepada masyarakat. Masjid sebagai tempat penyelesaian masalah umat. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan sosial ekonomi, tetapi juga menjadi wadah bagi umat muslim untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi. Sebagai pusat kehidupan masyarakat, masjid memiliki peran strategis dalam membantu umat menyelesaikan masalah mereka, baik yang bersifat individual maupun kolektif. Beberapa peran masjid dalam penyelesaian masalah umat antara lain: 1. Memberikan bimbingan keagamaan. Melalui program pengajian, kajian, dan penyuluhan agama yang diselenggarakan di masjid, umat muslim dapat memperoleh pemahaman dan solusi berbasis nilai-nilai Islam untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hidup seperti masalah keluarga, keuangan, kesehatan, dan masalah sosial lainnya. Yang kedua, masjid menjadi wadah konsultasi dan mediasi. Masjid dapat menjadi tempat umat muslim untuk berkonsultasi dengan para ulama, tokoh agama, atau takmir masjid terkait masalah-masalah yang dihadapi. Masjid juga dapat berfungsi sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik dan perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat. Yang ketiga, menggerakkan potensi umat untuk membantu sesama. Melalui program-program pemberdayaan dan bantuan sosial yang dikelola masjid, umat dapat saling membantu dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh anggota masyarakat, seperti kemiskinan, bencana alam, dan masalah kesehatan. Peran pengurus masjid dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Beberapa peran penting pengurus masjid dalam mewujudkan kesejahteraan umat antara lain: yang 1. Memastikan kelancaran kegiatan ibadah dan pembinaan umat. Pengurus masjid bertugas mengatur, mengelola, dan memelihara fasilitas masjid agar dapat menjadi tempat ibadah yang nyaman, bersih, dan memadai. Mereka juga bertanggung jawab untuk menjadwalkan dan mengkoordinasikan berbagai program keagamaan seperti sholat berjamaah, pengajian, dan peringatan Hari Besar Islam. Yang kedua, mendorong aktivitas sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Pengurus masjid dapat mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi seperti pengelolaan zakat, infak, dan sedekah secara transparan dan akuntabel. Mereka juga dapat menggerakkan jemaah untuk terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan seperti bakti sosial, pelatihan keterampilan, dan penyediaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat sekitar masjid. Yang ketiga, menjadi teladan dan pembimbing spiritual jemaah. Selain juga administrasi, pengurus masjid juga diharapkan dapat menjadi suri teladan dalam pengamalan ajaran Islam bagi jemaah. Melalui keteladanan pribadi, pengurus masjid dapat membimbing dan menginspirasi jemaah untuk memperkuat keimanan, mengembangkan nilai-nilai Islam, dan menjalin persaudaraan yang erat di dalam komunitas masjid. Yang keempat, menjalin kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Pengurus masjid perlu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah, swasta, maupun organisasi keagamaan lain untuk mendukung pelaksanaan program-program pemberdayaan umat. Kolaborasi ini dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan dampak positif masjid bagi kesejahteraan masyarakat. Tantangan dan kendala dalam mengoptimalkan peran masjid. Hambatan ini perlu diidentifikasi dan diatasi secara sesama agar masjid dapat berfungsi secara maksimal sebagai pusat kehidupan spiritual, sosial, ekonomi, dan budaya umat muslim. 1. Keterbatasan sumber daya.
Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya sumber daya, baik dari segi dana, fasilitas, maupun tenaga pengurus yang profesional. Yang kedua, kurangnya pemahaman jemaah. Sebagian besar jemaah masih memandang masjid hanya sebagai tempat beribadah, ritual semata tanpa menyadari potensi perannya yang lebih luas. Yang ketiga, koordinasi dan sinergi yang kurang optimal, sehingga terjadi tumpang tindih, fragmentasi atau kurangnya koordinasi antara pengurus masjid, lembaga keagamaan, dan pemerintah daerah dalam menjalankan program-program terkait masjid. Yang keempat, lemahnya tata kelola dan inovasi. Banyak masjid masih dikelola secara tradisional dan kurang profesional, baik dari aspek manajemen, administrasi, maupun pengembangan program-program baru yang inovatif. Kesimpulannya adalah masjid memiliki peran dan fungsi yang vital dalam mewujudkan kesejahteraan umat muslim. Sebagai pusat kehidupan spiritual, sosial, ekonomi, dan budaya, masjid dapat memberikan kontribusi yang komprehensif bagi pembinaan dan pemberdayaan umat. Berbagai peran strategis masjid, mulai dari tempat ibadah, pusat pendidikan, wadah kegiatan sosial kemasyarakatan, sarana pemberdayaan ekonomi, hingga pusat pengembangan budaya Islam, menunjukkan bahwa keberadaan masjid sangatlah penting bagi kesejahteraan umat secara utuh. Untuk mengoptimalkan peran masjid, diperlukan komitmen dan upaya kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pengurus masjid, jemaah, pemerintah, dan masyarakat luas. Kerjasama yang baik, peningkatan kapasitas sumber daya, inovasi dalam pengelolaan, serta peningkatan pemahaman jemaah akan fungsi masjid yang multidimensi menjadi kunci penting dalam mewujudkan masjid sebagai pusat pembangunan peradaban Islam yang berdampak positif bagi kehidupan umat. Dengan menjalankan fungsi dan perannya secara optimal, masjid diharapkan dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi terwujudnya kesejahteraan umat muslim, baik dari segi spiritual, sosial, ekonomi, maupun budaya. Hal ini selaras dengan misi Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, memberikan kebaikan dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta. Terima kasih. Apabila saya salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.